Problem yang sering dihadapi oleh single parent itu yang paling pertama saya rasakan itu adalah pengasuhan anak. Karena saya seorang ibu yang harus sekaligus menjadi ayah juga. Jadi dulu kalau saya lihat orang tua saya itu kan ada pembagian tugas ya dalam keluarga ya. Ya yang mana kalau mama saya itu kan pekerjaan rumah tangga. Saya melihat papa saya itu kan yang ya pekerjaan yang bisa kita bilang tukang-tukang seperti itulah ya, membetulkan barang rusak. Kalau sekarang kan saya jadinya semua-muanya kan. Anak saya kalau ada barang rusak juga mengadunya ke saya, tapi secara bersamaan itu menambah wawasan sih. Karena seperti waktu itu kloset saya rusak, akhirnya saya harus Google di YouTube gitu kan bagaimana cara membetulkan kloset rusak atau banyaklah hal-hal yang umumnya diketahui oleh kaum Adam itu akhirnya saya pelajari mau nggak mau ya karena situasi. Dan juga yang kedua yang dialami itu masalah finansial. Masalah finansial ini mungkin tidak akan dialami untuk pasangan yang memang ini ya apa mendapatkan tunjangan ya. Terutama mungkin biasanya kan ibu wanita mendapatkan tunjangan dari pihak yang laki-laki. Jadi ya mungkin mereka tidak mengalami perjuangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi untuk saya sendiri, saya mengalami problem ini karena dulu saya ketika bercerai itu juga tidak meminta dan menuntut apapun. Yang cuma saya pikirkan adalah prosesnya berlangsung dengan lancar dan selesai dengan cepat karena saya tidak ingin berlarut-larut lah. Nah, itu saya alami sekali sekarang ini gitu loh. Jadi memang saya itu ketika pindah ke Lampung di tahun 2016, saya itu tidak mempunyai pekerjaan karena memang pada saat itu saya langsung hamil ternyata. Sebenarnya sudah punya rencana bahwa ketika saya pindah ke Lampung itu saya akan membuka les-lesan dulu. Tapi ternyata kan takdir berkata lain ya. Saya hamil, kemudian saya tidak bisa bekerja, jadi ya memang secara finansial itu saya mulai dari nol sekali gitu loh. Sementara dulu ketika saya masih di Jakarta, saya itu ya merasa stabil sekali. Jadi buat saya ketika saya di Lampung dan kemudian menjadi tidak punya nafkah itu tuh berat, apalagi dibantu oleh ayah saya itu perasaannya seperti seorang failure, perjuangan lah untuk financial. Ya, puji Tuhan sekarang sih memang lebih stabil setelah perjuangan dari tahun 2019 itu saya baru buka les setelah anak saya 2 tahun. Ya, mulai sekarang sudah bisa lah mencukupi kebutuhan financial saya sendiri. Ya lebih lebih inilah lebih mencukupi lah. Dan orang tua saya juga tidak perlu membantu sama sekali. Kemudian yang problem lain yang dialami itu stigma negatif ya. Jadi ini mungkin memang buat saya pribadi ketakutan-ketakutan saya sendiri sih. Karena Lampung ini kan kota kecil dan pada umumnya masyarakatnya masih berpikiran picik. Salah satu contohnya saya tuh suka mengalami ketakutan kalau orang-orang pikir, oh karena dia itu single parent, jadi kita itu harus berhati-hati menjaga suami kita gitu loh. Karena jadi pernah ada kejadian seperti ini. Ayah saya tuh kan sudah demensia, jadi sekitar sebulan yang lalu dia itu menghilang. Itu pertama kalinya dia menghilang ya. Nah, jadi saya kan tidak tinggal bersama orang tua saya. Mama saya panik. Jadi mama saya menelepon saya kan, yang pertama kan. Nah, saya itu orangnya tidak panikan sih. Jadi saya bilang ke mama saya, tunggu dulu aja di rumah gitu kan. Nah, sementara saya bilang ke mama saya tunggu dulu di rumah, saya tuh putar otak, ini saya mesti gimana? Karena saya di rumah, saya di sini juga cuma berdua bersama anak saya kan. Anak saya sudah tidur pada saat itu. Jadi ini harus ada yang mendampingi anak saya nih. Jadi salah satu orang yang terpikirkan oleh saya saat itu adalah saya punya seorang teman laki-laki, dia sudah beristri, tapi istrinya sedang di Jakarta. Jadi dia ini tinggalnya di area perumahan saya.
Jadi saya telepon dia pada saat itu. Walaupun saya punya pikiran ya, saya takut nanti istrinya nah inilah maksud saya punya ketakutan istrinya berpikir macam-macam gitu dengan saya. Jadi waktu itu ya dengan sangat terpaksa saya telepon teman cowok saya ini. Saya bilang, kamu bisa nggak datang ke rumah saya bilang nemenin aja sih, bukan nemenin karena anak saya pada saat itu sudah tidur, jadi cuman jaga aja karena saya ingin ke rumah orang tua saya untuk membantu mama saya itu cari. Karena kalau saya panggil mama saya ke rumah saya nggak mungkin, karena nanti takutnya kan papa saya itu pulang ke rumah gitu kan. Ya jadi situasinya ya seperti itulah. Nah itu maksud saya. Jadi saya takut kalau istri teman saya itu berpikir memangnya nggak ada orang lain tah yang bisa dimintai tolong gitu. Kenapa harus suami saya gitu kan? Mungkin beda halnya kalau saya ini bersuami ya. Mungkin istrinya ya tidak akan berpikiran seperti itu. Nah, kemudian problem lain yang saya alami itu adalah stres yang berlebih dan sempat mengalami fase depresi juga sih. Karena saya itu kan suka membaca quotes ya, kata-kata mutiara, dan kemudian saya suka membaca artikel-artikel tentang, terutama tentang anak yang dibesarkan dari orang tua yang bercerai gitu. Jadi kadang-kadang artikel-artikel itu tuh membuat saya agak down sih. Contohnya anak yang fatherless akan tumbuh menjadi anak yang nantinya punya masalah dengan hubungan dengan lelaki lain. Ya seperti seperti itu membuat saya kepikiran sebetulnya. Tapi ya itu lagi-lagi saya itu harus berjuang untuk melawan pikiran-pikiran negatif itu dan overthinking saya karena saya cenderung orang yang overthinking gitu kan. Karena fokus utama saya sekarang ini cuma membesarkan anak sebaik mungkin supaya dia menjadi pribadi yang berkualitas dan saya bisa melepaskan dia dengan tenang gitu loh. Jadi walaupun memang kadang-kadang saya melihat artikel-artikel tentang anak yang dibesarkan dari orang tua yang bercerai, ya saya berusaha untuk menguatkan diri. Lagi pula saya berpikir juga ya, jika pasangan suami istri yang tidak bercerai tapi kehidupan suami istrinya juga sering diwarnai dengan pertengkaran, ya toh juga anaknya juga akan mencontoh ya, maksudnya belajar dari contoh bahwa hubungan suami istri itu bisa saja mengerikan gitu loh. Jadi maksud saya anak dari orang tua yang bercerai ataupun yang tidak bercerai itu semua tergantung dari orang tuanya begitu. Kemudian untuk kasus saya dengan suami saya itu sih kami tidak mempunyai konflik yang berkelanjutan sih untungnya. Tetapi ada single parent dan itu rekan saya, teman saya mengalami, mereka sudah bercerai di pengadilan dan sampai sekarang itu konfliknya masih terus berkelanjutan saja. Terutama kadang-kadang mungkin mengenai harta ya. Jadi mungkin istri itu menuntut tunjangan tapi tidak sesuai. Kemudian ada suami yang tidak bersedia memberikan tunjangan sebesar yang diminta oleh istri. Jadi konfliknya itu terus berkelanjutan gitu walaupun secara pengadilan ya sudah dinyatakan sah, ya seharusnya tidak ada masalah lagi begitu. Dan kemudian ada juga yang mengalami permasalahan misalnya orang tuanya menemukan pasangan yang mungkin dia rasakan bisa jadi ayah atau mama yang tepat untuk anaknya. Tapi mungkin ada ketakutan anaknya tidak bisa menerima, ada ketakutan mungkin pasangannya nanti ketika sesudah menikah ada perubahan dalam sikap terhadap anaknya. Jadi problem-problem itu tuh bisa dihadapi oleh seorang single parent. Nah, apa yang harus dilakukan oleh seorang single parent?